Nah, selanjutnya kita bisa lihat, mungkin kita bisa masuk sini ya. Tadi aja nih. Nah, ini bisa jawabnya bisa kayak gini. Tadi kita pakai warna lainnya, warna yang lebih muda mungkin. Tadi contohnya, cari identifikasi contoh cancel culture yang pernah terjadi di Indonesia. Contoh kasusnya misalkan. Contoh kasus Bukalapak. Nah, itu saya contohin aja nih ya. Terus kemudian adik-adik bisa cari yang selain Bukalapak. Nah, Bukalapak siapa ya CEO-nya atau foundernya? Lupa deh. Sebentar, kita adik-adik bisa tanya juga ke si AI-nya gitu ya. Oh, waktu itu Ahmad Ahmad Zaki di Twitter. Nah, kasusnya tahun 2019. Nah, ini contoh kasusnya tadi ya. Pemicunya, kalau nggak salah, hmm, adik-adik ketika kita ini ya, dia langsung ada nih gerakan eh, apa CEO-nya ya, CEO si Ahmad Zaki ini, Zaki, oke ya deh. Ahmad Zaki ini dia itu mengunggah gitu, mengunggah data perbandingan riset dan pengembangan antar negara eh, dengan frasa gitu ya, dengan dia itu maksud dengan menjelekkan presiden baru itu. Jadi dia ada itunya kalau adik-adik search ya. Ini ada di data sebenarnya ada eh itu yang membuat itu pemicunya. Terus akhirnya ada gerakan eh boykot Ok, giúp mình dengan đỡ mình. has uninstall Bukalapak. Nah, ini contoh kasusnya gitu ya. Evaluasinya, sebenarnya adik-adik bisa tanya AI, cuman nanti ketika tanya AI, adik-adik itu lagi, mastiin lagi secara alurnya. Jadi adik-adik jawabnya seperti ini. Pemicu utamanya apa? Evaluasinya apa? Karena kita sekarang kalau kita ingat semuanya agak lebih susah ya gitu. Tapi kita lihat lagi, baca lagi kembali, kira-kira benar nggak datanya. Nah, kemudian apa reaksi netizen ketika sesuai itu ya? Ini tadi eh memicu gelombang protes besar di media sosial dengan eh, tagar ya, hashtag uninstall Bukalapak. Nah, ini trending topik yang menjadi trending topik di Twitter saat itu. Nah, hak bela diri dia ketika dia eh hak bela dirinya
Jadi ketika dia udah trending nih topik, ketika dia ngomong cuitan di Twitternya itu seperti itu gitu ya. Dia udah di cancel, pada uninstall yang menyebabkan usahanya dia ya istilahnya waktu itu eh, dapat hak atau enggak membela diri, dia klarifikasi adik-adik. Jadi dia segera menghapus cuitan di Twitter dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Hanya saja yang menjelaskan maksud dari presiden baru baru adalah siapapun yang terpilih nanti tidak bermaksud untuk menyerang manapun. Nah, ini jawaban untuk em, misalkan contoh ntar jawabannya adik-adik mungkin gini. Bagian satu, analisis fenomena cancel culture. Nah, jawabannya nanti seperti ini. Jadi adik-adik bisa simple cari selain Bukalapak ya. Nah, itu ada masalah apa lagi sih yang terjadi untuk public figure kah, untuk sebuah brand tertentu. Banyaknya memang kalau kita brand yang diboikot ya. Nah, itu kita ini salah satu contoh dari jawaban bagian pertama. Ada yang mau ditanyakan untuk bagian pertama? Sudah paham ya? Untuk bagian pertama, untuk jawabnya. Nah, Iya Bu, oke. iya Bu, paham. Nah, lanjut. Kita ke bagian dua. Ini ada ketentuan pengumpulan juga ya. Pakai PDF minimal 300 sampai 500 kata. Ya sebenarnya saya kenapa ada 300-nya alasannya adalah ntar terlalu singkat padat gitu ya. Misalnya kita coba cek ini. Ini kan words-nya masih 86 ya. Nah, ini maksudnya 300 itu secara total, nggak apa-apa. Ini jawabnya segini, kan ini 100, terus kemudian nanti jawab yang bawahnya nih bagian 2 eh, berapa. Jadi kalau misalkan adik-adik risetnya kalau pakai AI kan lebih panjang tuh. Nah, adik-adik risetnya lebih panjang lagi tuh. Dia apa sih, kenapa sih baca-baca dari Google, tinggal copy pemicu utamanya apa sih, evaluasinya dia terus gimana. Terus sekarang dia gimana nih untuk melakukan apakah klarifikasi setelah ada cancel culture. Nah, itu bisa lebih panjang lagi. Mungkin ini saya singkatnya ya. Kalau pakai AI kan, ini saya sambil ada laptop di samping sama ini, jadi saya bisa langsung sebenarnya kita ngetik, tapi ini kalau adik-adik bisa lebih panjang nanti dari arahnya tahun kapan. Nah, itu kan bisa lebih panjang lagi untuk datanya. Nah, ini untuk pengumpulannya ya. Jadi ingat bahwa etika, oke. Jadi putusannya panjang segini ditulis secara nanti mungkin di PDF-in aja biar tidak berantakan. Nah, lanjut untuk menjawab tugas dua. Oke, ini bagian dua ya. Wih, kita warnain biru. Em, audit perilaku digital mandiri. Nah, pertama itu lakukan pemeriksaan aktivitas digital adik-adik sendiri untuk bentuk refleksi penerapan etika. Contoh, satu, review komentar. Nah, periksa kembali 10 komentar terakhir yang adik-adik pernah tulis di platform media sosial manapun. Ayo, adik-adik cek ya. Em, jadi adik-adik bisa cek dari Instagram terakhir kah atau
Threads, ada Twitter atau TikTok. Adik-adik tuh komentar terakhir 10 terakhir ini apa aja sih gitu di sosial media. Contoh ya, em, yang saya ingat terakhir itu saya komentarin apa ya? Oh, oke. Komentar terakhir saya itu terhadap teman saya gitu ya. Misalkan komentar 10 komentar terakhir gitu ya. Saya di Instagram, TikTok, eh, Threads, dan X ya kalau sekarang atau Twitter itu apa aja. Misalkan contoh ya, yang saya ingat terakhir tuh saya em, mungkin nanti adik-adik bisa lihat yang terakhir itu saya tahu saya itu kalau nggak 5 komentar terakhir aja deh adik-adik tulis. Kalau 10 kayak kebanyakan. Tapi terserah kalau adik-adik ingat semua ya. Saya bisa nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak 10 5 aja juga nggak apa-apa. Itu. Nah, dari sini misalkan saya mengomentari artis misalkan. Contohnya seperti itu. Saya mengomentari teman saya yang sedang berlibur di luar negeri dengan komentar em, beautiful. Terus beautiful. Nah, contohnya seperti itu di Instagram. Nah, itu adik-adik ingat lagi, kira-kira adik-adik ngapain lagi? Saya membuat em, komentar di TikTok saat orang saat orang live gitu ya. Dengan komentar lucu banget Kak kucingnya gitu ya. Di TikTok. Nah, ini kan TikTok. Nih, nggak usah pakai di TikTok lagi. Nah, nah, itu ingat aja adik-adik kira-kira adik-adik ngapain lagi komentarnya. Ada yang nggak, ada yang negatif gak gitu. Misalkan em, atau nih yang lagi korban tragedi gitu ya. Saya komentar di Instagram saat ada berita kecelakaan gitu ya. Kecelakaan Argo, Bromo, dan Bekasi dengan komentar Innalillahi parah banget sih taksinya, taksi ijonya tidak bertanggung jawab. Misalkan contoh seperti itu. Nah ini kan ada negatif-negatifnya ya. Nah, dan selanjutnya adik-adik bisa komentar apa lagi yang kira-kira adik saat ini terakhir kali komentar gitu. Atau mungkin adik-adik bisa misalkan ada yang adik-adik mau beli, saya mengomentari produk baru dari misalkan produk dari mana, berapa harganya Kak. Nah, di TikTok. Misalkan gitu. Atau adik-adik di mana lagi gitu. Nah, itu adik-adik bisa eh, remember kira-kira adik-adik terakhir kali make komentar terhadap sosial media orang itu apa aja gitu. Ini misalnya contoh saya ya. Kemudian abis itu adik-adik eh, setelah udah adik-adik lihat komentar terakhir adik-adik 5 aja deh nggak usah 10 tulis di media sosial itu, adik-adik uji think ini, analisis apakah setiap komentar tersebut sudah memenuhi kriteria. Nah,
kita masuk di bagian think. Dari masing-masing em, apa sih cuatan kita ya? Apakah sudah memenuhi kriteria gitu? Apakah itu benar gitu ya? Misalkan ya, misalkan ini beautiful di Instagram gitu, atau misalkan kita langsung ke C, bagian C aja yang adik-adik tahu sekarang lagi ada masalah itu. Apakah itu benar? Ya, dari data eh, kompas.com itu benar terjadi gitu ya. Apakah itu bermanfaat? Tidak terlalu bermanfaat. Menurut saya gitu ya. Menurut adik-adik gimana gitu. Nah, ini jawabnya bisa tinggal langsung jawab seperti ini. Apakah itu menginspirasi? Ti- Tidak juga. Misalkan tergantung adik-adik inspirasi nggak ya? Tidak, tidak, tidak menginspirasi saya. Apakah itu perlu? Tidak perlu. Apakah itu santun? Tidak santun. Karena menyalahkan pihak lain. Nah, ini contoh dari jawaban per masing-masing kategori yang adik-adik telah kirim. Nah, jadi nanti adik-adik buat 5 aja lah untuk kira-kira terakhir kali adik-adik komentar terhadap eh, orang lain atau mungkin di sosmed itu apa aja, atau mungkin produk atau artis atau apa. Nah, itu apakah di think-nya ini benar gitu. Jadi adik-adik harus menjawab satu-satu. Misalkan tadi A, kita tinggal copy yang ininya aja, analisis satu-satu. Eh, nah, jadi adik-adik bisa jawab ini. Oke. Nah, jadi adik-adik bisa jawab apakah itu benar. Wah, ya, dia foto dengan gedung yang cantik dan dress. Wow. Misalkan contoh gitu ya, Kak. Tadi tentang komentari beautiful di Instagram. Apakah itu bermanfaat? Bermanfaat karena saya jadi tahu nama tempat tersebut di luar negeri. Misalkan contoh seperti itu. Atau di mana gitu ya. Misalkan di Hong Kong. Misalkan contoh. Nah, apakah itu menginspirasi? Sangat menginspirasi karena ada keinginan untuk pergi ke sana juga. Misalkan, apakah itu perlu? I- Menurut saya perlu karena adanya positif vibes antar teman yang mendukung mereka dalam berkegiatan di luar negeri. Misalkan contoh seperti itu. Apakah itu santun? Sangat santun karena santun atau baik gitu ya. Atau baik karena mengucapkan kalimat positif terhadap teman dekat. Nah, misalnya contoh seperti itu. Nah, itu adik-adik bisa memikirkan kembali apa yang adik-adik sudah eh, posting, kemudian adik-adik analisis per masing-masing 5 aja deh, nggak usah 10 gitu. Dari situ udah dapet, kita bisa refleksi. Nah, selesai ini udah A, B, C sampai E gitu ya. Nah, kita
Ini salah satu contohnya aja ya. Kita tiga refleksi. Nah, di refleksi ini kita diminta jika ada komentar yang tidak memenuhi kriteria di atas, jelaskan secara jujur apa alasannya atau kondisi emosional Anda saat menuliskan waktu itu. Misalkan, ada nggak yang menurut adik-adik nggak memenuhi kriteria gitu ya? Kalau menurut saya tadi, saya agak bingung apa benar itu kecelakaan itu dikarenakan adanya si taksi hijau di tengah-tengah gitu ya, yang mau mengakibatkan si emosional gitu ya. Kok jadi banyak ini gara-gara cuman si taksi aja, kok saya jadi nyalahin dia, tapi gara-gara si kecelakaan ini gitu. Jadi gara-gara si taksi ini gitu. Tapi ada sebenarnya ada juga yang harus disalahkan kenapa nggak di maintenance untuk lampu merahnya itu. Jadi dia masih hijau untuk em, si KAI-nya. Nah, itu yang kita eh, harus lihat apakah tidak memenuhi kriteria di atas. Kalau misalkan adik-adik bilang tidak terlalu banyak, gitu, kita pilih yang tidak terlalu banyak. Yang adik-adik tidak bisa untuk, bener nggak ya kita komentar itu gitu ya. Nah, ini bisa emosional mungkin ya, jujur apa alasannya dan kondisi emosional waktu saat itu. Oke. eh Pada postingan C gitu ya misalkan tentang em, kecelakaan eh, Argo Bromo Bekasi, kecelakaan kereta. Nah, itu adik-adik bisa pilih salah satu lah. Eh, Jujur apa alasannya, kenapa tidak memenuhi gitu ya. Pada postingan ini tidak memenuhi kriteria, alasannya belum mengetahui dengan jelas tragedi yang terjadi sebenarnya. Belum belum ada peristiwa aslinya dari penjelasan em, i- eh, orang yang ada di TKP ya, atau tempat kejadian, lebih detail sehingga bisa um, saja terkena hoax. Nah, nah, itu bisa juga untuk penjelasannya. Terus kondisi emosional saat menuliskan waktu itu, adik-adik bisa bilang kondisi emosional pada saat posting mungkin eh, lagi tidak baik-baik saja karena merasa kasihan terhadap ibu-ibu yang ibu ibu yang terdampak sampai em, tampak sampai meninggal dunia karena kecelakaan tersebut. Karena kasihan terhadap banyaknya. Nah, saya akan coba tahu seperti itu. Ini adik-adik refleksiin diri, kira-kira kondisi emosionalnya adik-adik gimana gitu ya, baik-baik saja atau sedih gitu ya, karena adanya itu. Nah, ini udah menjawab dari bagian dua. Jadi nanti refleksiin satu aja, kira-kira mana yang menurut adik-adik itu tidak memenuhi kriteria think gitu ya. Dan menurut adik itu positif atau negatif gitu. Nah, itu sebagai refleksi aja di mana dalam perilaku sosial media kita itu kita baik gak sih?
kita itu hoax apa enggak sih? Kok kita keikutan hoax ya gitu. Nah, itu yang bisa menjadi refleksi kita untuk lebih bijak dalam bersosial media. Ada yang mau ditanyakan? Ini adalah salah satu contoh untuk menjawab bagian dua. Ini bagian satunya. Nanti adik-adik bisa produknya yang lain ya. Bisa si AI itu bisa tanyakan. Cuman adik-adik kalau yang ini mungkin adik-adik ingat-ingat lagi 5 komentar terakhir adik-adik ngapain aja. Dapat dipahami untuk tugasnya adik-adik? Bu. Oke. Jadi Bisa nanti Bu, bisa. bisa ya. Kan udah sering main sosial media gitu ya. Nah, adik-adik bisa lihat lagi apakah adik-adik punya komentar negatif di situ dan kira-kira kita harus refleksiin diri kita lagi. Bener nggak ya kita komen kayak gitu? Kok kita komen head comment ya gitu? Atau kenapa? Apakah berfungsi sama kita? Apakah itu inspirasi kita? Ternyata enggak. Ngapain juga? Kita harus perlu banget apa kita posting itu? Gitu. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi arahan adik-adik ketika nanti one day adik-adik aktif di sosial media, nanti jawabnya. Saya sering ya lihat beberapa eh, apa ya, ada yang denying gitu ya istilahnya. Ah, enggak lah, saya mah baik-baik aja, ngapain gitu. Nah, itu yang memang sebenarnya dia nggak baik-baik aja, tapi dia postingnya eh, menyalahkan customer atau pelanggan. Padahal memang dia yang salah. Jadi adik-adik ketika berbisnis harus hati-hati untuk itu. Oke. Mungkin di sini sampai sini kita bisa tutup untuk perkuliahannya. Nah, ini contohnya ya tadi ada evaluasi terus kita periksa komentar kita. Nah, dari situ terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan. Jika sudah jelas, mohon ucapkan jelas. Ada yang bertanya atau ada yang sudah jelas dengan semua ini? Em, Dari saya jelas Bu. oke, baik. Untuk teman-teman yang lain mungkin udah jelas juga. Untuk Fairul sudah jelas. Kalau dari saya cukup jelas Bu. Oke, nanti bisa coba Bismillah. dikerjakan. Alhamdulillah. Nanti bisa dikerjakan untuk tugas individunya. Saya kasih waktu sampai 5 Mei pukul 11 malam. Nah, kalau bisa, ini kan ada sisa waktu ya. Saya sebenarnya senangnya adik-adik langsung ngerjain di sisa waktu perkuliahan. Jadi kita Zoom capek juga kali ya kalau Zoom harus 2,5 jam gitu. Nah, adik-adik bisa kita satu 1,5 jam kita Zoom. Selanjutnya adik-adik bisa ngerjain forum atau tugas individunya gitu. Nah, sekarang mungkin sampai sini saya bisa tutup perkuliahannya. Adik-adik bisa mengerjakan tugasnya, individunya jangan lupa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Baik, Ibu.